Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anwar Rosyidi, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dengan materi perancangan pembuatan kerajinan bahan keras, yaitu kerajinan bambu. Mata pelajaran prakarya yang dilaksanakan di kelas 9 SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 11 WITA. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai uji kinerja untuk memberikan saran dan masukan terhadap video pembelajaran ini. Berikut videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Gimana keadaan anak-anakku semua? Sehat. Ya. Silakan pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
bambu untuk hari ini. Motivasi buat kalian, jadi pengrajin itu adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bagus dan prospeknya itu ke depan baik. Ya, banyak para pengrajin yang sekarang itu terkenal dan menjadi miliarder. Ya, pengrajin kalian hari ini mungkin tidak bisa duduk nyaman di bangku seenak ini. Ya, tanpa ada pengrajin mungkin tidak kalian bisa menikmati udara segar yang masuk dari ventilasi dan jendela yang sudah dibuat oleh pengrajin kan. Kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik, ya. Nah, project based learning ini adalah kita belajar berbasis dengan project, ya. Nah, pada kali ini sintak yang digunakan adalah mendesain produk, ya. Yang digunakan adalah metode diskusi. Jadi nanti kalian akan berbagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan diskusi. Apa yang akan didiskusikan? Yaitu perancangan pembuatan desain produk kerajinan bambu pada kegiatan inti, ya. Nah, di kegiatan ini kalian akan Pak Guru kasih materi dan kalian mengamati materi yang Pak Guru sampaikan nanti, ya. Ada beberapa materi terkait dengan desain, terus dan materi tentang contoh-contoh produk kerajinan yang berasal dari bambu, ya. Nah, jadi coba diperhatikan, kita lihat ini pengertian desain, ya. Ada beberapa pengertian desain dari beberapa ahli, satunya dari profesor dari Amerika, ya, yaitu desain adalah wahana membantu untuk melaksanakan inovasi, ya. Melaksanakan inovasi maksudnya itu adalah contoh, kalau kemarin kalian membuat produk dengan ranting kayu misalkan, tempatnya adalah tempat pensil, ya. Terus kalian mendesain ulang untuk mengembangkan bentuk itu atau fungsinya jadi apa lagi bisa. Jadi misal coba saya tambahkan tali, coba saya tambahkan manik-manik, apakah nanti akan bisa menjadi vas bunga misalkan, ya. Itu contohnya. Yang kedua dari dosen IPB, pengertiannya itu menurut Budi Wiancoko, yaitu desain adalah segala hal yang berkaitan dengan pembuatan konsep, ya. Jadi desain itu adalah awal dari pembuatan sebuah produk, ya. Pembuatan konsepnya di situ. Kita mau bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, dan lain-lain itu kita tentukan di desain, ya. Terus secara umumnya pengertian desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum, ya, pembuatan suatu objek. Nah, jadi maksudnya adalah sebelum kita membuat sebuah objek atau produk, harus kita membuat desainnya dulu, karena dengan desain itu memudahkan kita sebagai pembuat produknya dan memudahkan orang kalau nanti kalian punya konsumen, ya, membaca, oh ternyata ini bentuknya, ya. Yang selanjutnya, ini adalah tujuan desain, ya. Nah, ini tujuan desain yang pertama, untuk membantu manusia merancang suatu objek, ya. Nah, desain itu bisa membantu kita untuk merancang sebuah objek atau benda kerajinan, ya, membantu kita, ya, dalam membuat. Contohnya kalau kita membuat produk, tahapannya seperti ini. Fungsi desain. Nah, fungsi desain di sini yaitu sebagai alat bantu proses menciptakan objek baru, ya. Itu fungsinya sebagai alat bantu untuk menciptakan objek baru. Kadang kita punya pikiran di otak kalian, sekarang kalian di otak kalian punya pikiran, saya itu melihat botol di rumah saya, dia tidak terbengkalai, kira-kira mau saya apakan. Terlintas di pikiran, ya. Tapi kalau kita tidak mendesainnya, ya, dalam sebuah gambar, pikiran ini bisa hilang nanti ketika ketemu dengan hal-hal yang baru, ini akan kita lupakan. Tapi kalau sudah ada ide, langsung dibuat konsepnya. Nah, nanti ketika kita ketemu hal-hal lain, terus kita melihat botol itu, pasti akan ingat, oh saya punya desain. Oh ini cara buatnya, ini bentuknya segala macam, pasti akan terlaksana dengan baik.
pelajarannya adalah membuat desain produk kerajinan dari bahan bambu. Nah, langkah-langkah yang harus kalian tempuh ini Pak Guru sudah paparkan. Ini langkah-langkah yang bisa yang akan kalian tempuh. Yang pertama adalah melakukan proses sketsa, ya. Kalian melakukan proses sketsa. Terus yang kedua, yang pertama kalian menentukan konsep, ya. Konsep itu apa yang akan kalian buat, ya. Menentukan konsep apa yang akan kalian buat, fungsinya apa dan segala macam, ya. Terus yang kedua, menentukan media. Nah, media ini, hari ini kita sudah menentukan medianya. Media yang kita gunakan adalah bambu. Terus nanti gagasan apa yang kalian akan terapkan di sana, ya. Gagasan misal nanti saya membuat produk ini, misalkan saya pengen produk ini ada hiasannya berupa ini, boleh, ya. Saya menambahkan di bawahnya dan kasih kombinasi dengan keramik, dengan tali, dengan logam dan segala macam, boleh. Tidak kasar. Yang keempat, mempersiapkan data yang akan dipakai atau mempersiapkan bahan alat dan segala macam yang akan dipakai, ya. Kalau sudah semua siap, baru kita mulai proses membuat sketsa, ya. Paham ya? Ya. Pak Guru akan menampilkan beberapa contoh, ya, contoh kerajinan, ya, yang terbuat dari bambu. Ini bentuk-bentuknya itu simple tapi bagus, unik, ya. Coba dilihat nanti, mungkin ini akan bisa menjadi referensi buat kalian membuat kerajinan nanti atau bisa nanti. Coba lihat.
simpel sekali kan, yang biasanya ada patahan bambu yang nggak kepake di rumah malah kita buat dengan kita paparkan di sini. Para pengrajin ini membuat ya produk-produk yang menarik dan indah, mempunyai nilai estetika yang tinggi atau nilai kesenian yang tinggi ya. Dan ini bisa dikeluarkan jadinya ya, bisa menjadi apa namanya ladang bisnis kalau sesuai dengan manfaat yang kita harapkan tadi. Sekarang kita akan bagi kelompoknya, oke? Silakan sesuai dengan nama yang sudah disebut tadi, silakan duduk sama kelompoknya masing-masing. Silakan. Ada yang ditanyakan, kira-kira mungkin ada yang belum paham tentang materi ini? Bambu yang bagus. Apa yang bagus dari Oki ya? Bambu apa yang bagus untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Nih, jadi untuk membuat produk kerajinan, ya, kerajinan bambu khususnya, semua jenis bambu itu bisa digunakan untuk membuat produk kerajinan. Ya, nah caranya biar produk kerajinan itu awet dari bambu itu harus di finishing, ya, biar tidak dimakan sama apa bahasa sasarnya bubuk ya. Bahasa Indonesia apa? Biar tidak dimakan sama rayap, ya, biar bambunya tidak dimakan sama rayap harus dilapisi dengan cat pelapis ya, bisa dengan clear, bisa dengan apa namanya satu politur dan lain-lain ya. Nah, jadi tidak ada ketentuan bambu yang seperti apa yang harus dipakai untuk membuat kerajinan bambu ya. Selama bambu itu kondisinya baik, tidak dimakan rayap, silakan bisa digunakan. Dan bambu yang digunakan itu disesuaikan dengan desain yang kalian buat nanti ya. Nah, sekarang silakan kalian kerja dan diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Diskusi yang akan kalian lakukan itu menentukan konsep, media, gagasan apa saja yang akan kalian gunakan ya, yang akan kalian terapkan dalam pembuatan produk kerajinan bambu. Oke. Boleh, silakan cari referensinya.
lanjutkan ke presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil desainnya. Oke. Yang pertama kita mulai dari kelompoknya. Kita mulai dari kelompoknya Oki. Oki. Silakan Ki. Kasih kelompoknya. Hasil desain kami. Hasil desainnya berupa celeran tadi. Di sini bahannya ada bambu, hiasan, lem, dan bunga. Ukurannya itu lebarnya 12 cm, tingginya 16 cm. Alatnya itu gergaji, amplas, pisau, dan cetak. Nah, itu. Pak, jadi ini bendanya celengan Oki ya? Celengan bentuknya kayak bambu. Jadi itu sedikit hasilnya. Cepat hasilnya baik sesuai dengan desain. Kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan atau saran dari hasil presentasinya kelompok ini? Sekedar masukan, tolong didekorasikan. Ya, untuk pembuatan kerajinannya silakan dibuat sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Jadi desain ini menjadi patokan kalian untuk membuat produk nanti. Paham ya? Oke. Nah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Kami akan mempresentasikan hasil rancangan dari info kami. Kami yang membuat cetak sendok atau juga bisa dinamakan berupa pensil. Bahan-bahannya ada bambu, semprot clear, dan juga hiasan. Alat-alatnya ada pisau, gergaji, dan juga ada amplas. Ukurannya 4 cm dan juga panjang 13 cm. Ada yang ingin ditambahkan? Oke. Bisa ditambah cat biar lebih cantik. Ya Pak, coba dikasih warna, terus printer atau biar dia lebih keren dikit, kasih warna. Sekian hasil presentasi kami. Selamat siang teman-teman. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok ya, silakan untuk mempresentasikan hasil desainnya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil desain kami. Ini adalah hiasan laman, bambu, lem, alat lem juga, pisau, cutter, gergaji, amplas. Ukurannya Ukurannya 15 cm. lebarnya 15 cm dan tingginya 13 cm. Nah, jadi itu fungsinya untuk hiasan ya, bentuknya kayak kucing ya. Nah, jadi oke. Jadi ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, kasih aplaus buat kita sudah nyampe di kegiatan penutup. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada siang hari ini, Pak Guru akan menyimpulkan ya. Tapi Pak Guru minta ya di antara kalian untuk bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya memahami langkah-langkah pembuatan desain hari ini dan juga menyajikannya di depan kita. Ini kita belajar cara mendesain produk kerajinan bambu. Jadi kesimpulan sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi kesimpulan materi pada siang hari ini yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian desain. Terus yang kedua kita belajar tentang tujuan
desain itu seperti apa. Yang ketiga, manfaat desain itu seperti apa. Yang keempat, yaitu langkah-langkah atau proses pembuatan di ya. Dari hasil pembuatan desain dan presentasi yang kalian sudah lakukan, Pak Guru memberikan apresiasi pada kalian. Presentasinya sudah bagus, terus desain-desainnya juga dari beberapa kelompok sudah terlihat baik dan detail ya. Selalu terus tingkatkan ya biar lebih baik lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi materi pembelajaran pada hari ini ya. Nah, tanya Pak Guru untuk merefleksi apakah dalam pembelajaran pembuatan desain siang hari ini apakah kalian ada kesulitan? Ya, sudah minimal kalian sudah paham cara pembuatan desain seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa ya. Terus apakah kalian senang dengan materi pembuatan kerajinan keramik? Kerajinan. Apakah kalian senang dengan pembuatan materi kerajinan bambu? Ya, oke, belajar. Jadi terus selanjutnya minggu depan ya. Minggu depan di rumah silakan kalian membuat ya jadwal kegiatannya ya, jadwal kegiatan pembuatan produk kerajinan ya, dan jangan lupa minggu depan untuk membawa alat dan bahan ya. Paham ya? Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Pak Guru ingatkan ya, anak-anak untuk tetap jaga kesehatan ya. Ya, nanti langsung pulang ke rumah masing-masing. Paham ya? Oke. Ketua kelas silakan dipimpin temannya berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak semua, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.